Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Minggu lalu kita membahas materi berkaitan dengan sorting. Jadi minggu ini kita akan membahas materi searching. Kalau kemarin kita membahas 3 metode sorting, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, kali ini kita akan membahas metode searching. Ya, jadi di dalam sekelompok data yang kita letakkan di suatu larik, itu kita ingin mencari data tertentu gitu ya. Nah, untuk proses pencarian itu biasanya bisa kita lakukan apakah hanya ingin mengetahui data tersebut ada atau tidak ada. Bisa juga kita ingin mengetahui suatu data itu ada atau tidak. Jika ada, maka ada berapa banyak dia. Atau bisa juga kita mengetahui data tersebut ada di posisi indeks yang keberapa. Tapi untuk contoh-contoh program yang akan kita coba, kita akan sebatas mengetahui apakah data yang dicari itu ada atau tidak ada di dalam suatu larik. Nah, untuk melakukan proses pencarian, kita akan mencoba 3 metode, ya, yaitu binary search, sequential search, dan Fibonacci search. Untuk yang pertama, yaitu binary search, ya. Binary search ini kita akan membagi dua larik kita. Di mana nanti setelah kita melakukan proses bagi dua, kita akan membandingkan data tengah dengan data yang kita cari. Apabila ketemu, ya, maka informasikan bahwa data itu ditemukan. Tetapi kalau tidak ditemukan, maka kita akan melakukan proses pencarian. Nah, melakukan proses pencarian ini tergantung data yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil, serta bergantung juga pada data yang kita punya. Apakah dia terurut secara ascending atau terurut secara descending. Nah, jadi binary search ini mewajibkan data yang kita gunakan untuk pencarian itu sudah terurut terlebih dahulu. Seandainya data tersebut terurut secara ascending, ya, berarti kalau data yang kita cari itu lebih besar dari data tengah, maka proses pencarian kita lakukan ke sebelah kanan. Tetapi kalau lebih kecil dari data tengah, kita lakukan ke sebelah kiri. Nah, kalau descending maka kebalikannya. Begitu ya. Oke, ini kita akan membahas manual prosesnya, di mana di sini kita punya suatu larik ya dengan nama A, jumlah elemennya adalah 8, yaitu 5, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 22. Artinya data kita ini sudah terurut secara ascending. Ya. Kemudian apa data yang kita cari? Data yang kita cari adalah 8. Nah, yang kita lakukan adalah membagi dua. Membagi dua larik kita. Di mana indeks tertinggi ditambah dengan indeks terendah dibagi 2. Gitu ya. Jadi 7 ditambah 0, terus kita bagi 2. Inilah indeks tengahnya, yaitu 3. Ya. Itulah kenapa di sini yang kita tandai sebagai data tengah adalah data yang di indeks ketiga, yang isinya adalah 11. Kemudian kita bandingkan data yang kita cari yaitu 8 dengan data tengah yaitu 11, sama atau tidak. Kalau tidak sama maka dia false, ya. Selanjutnya kita cek data yang kita cari ini lebih kecil atau lebih besar dari 11. Ya, karena data kita 8 berarti dia lebih kecil dari 11. Kalau dia lebih kecil, maka pencarian kita lakukan ke arah kiri. Ya. Nah, di arah kiri kita melakukan hal yang sama di mana indeks terkecilnya 0, indeks tertingginya adalah mid ya.
tengah tadi ya, yang ini. Ini indeks tertinggi sekarang. K3 ditambah 0 dibagi 2. Dapatlah 1. Sekarang 1 adalah indeks tengah, jadi ini mid ya. Isi datanya adalah 8. Kita cocokkan 8 sama dengan data yang kita cari, maka true. Berarti kita simpulkan data ditemukan. Next, untuk kasus selanjutnya, gimana kalau data yang dicari adalah 14? Dengan tahapan yang sama seperti yang tadi, kita lakukan pencarian, ya, jadi indeks tinggi, high-nya, kemudian indeks terendahnya, low-nya, 7 ditambah 0 dibagi 2, maka dapatnya 3, jadi ini mid-nya, ya. 3 isinya adalah 11. Kita cocokkan data yang kita cari 14, data tengah 11 tidak sama, maka false. Lalu kita cek karena 14 ini lebih besar dari 11, maka pencarian kita lakukan justru ke sebelah kanan. Gitu ya. Di sebelah kanan, maka sekarang data terendah kita adalah 4, ya. Indeks terendah kita, indeks tertinggi kita adalah 7. Kita tambahkan 4 ditambah 7 dibagi dengan 2. Ya, berarti 11 bagi 2, ini kita dapatnya adalah 5. Jadi mid sekarang adalah indeks kelima, yaitu ini ya. Nah, indeks kelima ini isi datanya adalah 17. Kita cek, 14 sama nggak dengan 17? Nggak sama, maka hasilnya false. Lalu kita cek, 14 itu lebih kecil dari 17. Maka pencarian kita lakukan lagi ke sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Data tengah kita sampai sini ya. Berarti data yang ada di sebelah kiri itu sisanya adalah hanya 14. Ya, berarti langsung dicek aja sebelahnya. Maka 14 sama nggak dengan isi data yang indeks keempat, yaitu 14 juga. Karena sama, maka hasilnya true, kesimpulannya data ditemu. Oke, sekarang kita coba lagi kasus ketiga. Kasus ketiga ini, data yang kita cari adalah 2. Sama dengan kondisi yang tadi, indeks tertinggi ditambah indeks kedua bagi 2, itu adalah indeks tengah, bagi 2, dapatnya 3. Cek data indeks tengah itu 11, 2 sama 11 sama enggak sama, jadi hasilnya false. Karena 2 lebih kecil dari 11, maka pencarian dilakukan ke sebelah kiri. Di sebelah kiri indeks tertingginya 3, indeks terendahnya 0, 3 ditambah 0 dibagi 2 dapatnya 1. 1 isi datanya adalah 8. 2 sama nggak dengan 8? Tidak sama, maka false. 2 itu lebih kecil dari 8, maka kita melakukan proses pencarian ke sebelah kiri. Di sebelah kiri tinggal satu data, yaitu data indeks ke-0 dengan nilai 5. 5 sama nggak dengan 2? Tidak sama. Karena di sebelah dari, karena kan 2 kan lebih kecil dari 5, kita lakukan proses pencarian ke sebelah kiri, tapi di sebelah kiri sudah nggak ada lagi data. Maka kita simpulkan bahwa 2 itu tidak ditemukan di dalam lari. Gitu ya. Oke, kalau kita tuliskan algoritmanya, kita bisa menjadikan proses binary search ini dalam bentuk subprogram berupa prosedur. Ya, dengan parameter input array A bertipe integer, kemudian n ini jumlah data, dan cari adalah variabel yang akan kita cari. Kita butuh beberapa variabel yang harus kita deklarasikan, yaitu low, indeks terendah, high, indeks tertinggi, mid, indeks tengah, dan flag adalah status data itu ditemukan atau tidak ditemukan. Jadi flag ini nanti berupa integer. Jadi kalau 1 itu ditemukan, kalau dia 0 itu tidak ditemukan gitu ya. Nah, kita kasih nilai awal di mana indeks terendah kita adalah 0, sedangkan indeks tertinggi kita adalah n-1, di mana n adalah jumlah elemen. Ya, jadi kalau jumlah elemen kita tadi 8, berarti indeks tertingginya adalah 7.
Kemudian flag-nya kita kasih nilai awal 0. Jadi kita anggap bahwa data itu belum ditemukan dulu. Ya. Lalu kita melakukan pengulangan ya selama indeks terendah itu lebih kecil atau sama dengan indeks tertinggi. Dan selama flag-nya 0 atau data itu belum ditemukan atau tidak ditemukan. Ya, kemudian kita lakukan proses pencarian indeks tengah dulu, di mana tadi ya indeks terendah ditambah indeks tertinggi dibagi dua. Setelah ketemu, lalu kita cek ya data yang kita cari itu sama nggak dengan data yang tengah. Kalau sama maka flag-nya jadi 1, berarti dia ditemukan. Kalau enggak sama, kita cek data yang dicari itu lebih kecil atau lebih besar dari data tengah. Kalau dia lebih kecil, dia melakukan pencarian ke sebelah kiri, berarti height-nya itu adalah data tengah dikurang dengan 1. Kemudian kalau selain dari itu berarti pencarian dilakukan ke sebelah kanan. Kalau dia ke sebelah kanan berarti low-nya yang berubah, di mana indeks terendahnya adalah indeks tengah ditambah 1. Kemudian setelah melakukan pencarian berulang-ulang, kita ingin melakukan output program sesuai dengan nilai flag. Kalau flagnya 1, data ditemukan, selain itu data tidak ditemukan. Oke, sekarang kita implementasikan ke program, ya. Oke, kita buat source file baru. Di sini kita butuh beberapa prosedur. Yang pertama adalah prosedur baca dengan parameter array A dan jumlah elemennya. Kemudian prosedur tulis. Oke, kemudian di sini juga sama, kita butuh satu parameter larik A, kemudian jumlah datanya. Lalu kita butuh satu prosedur sorting, terserah ya. Sini saya pakai yang paling gampang aja, yaitu bubble sort. Kita butuh parameter input juga di sini, larik A sama jumlah data. Dan yang terakhir prosedur yang pencariannya ya, binary, bin search. Kalau di binary search kita butuh 3 parameter input, ada larik A, ada jumlah data N, dan variabel atau data yang mau kita cari, yaitu namanya cari. Kemudian kita implementasikan di setelah main, kita copy, kemudian kita paste. Kalau kita mau implementasi, kita harus hapus semikolonnya, kita ganti dengan badan program. Kemudian saya deklarasikan satu variabel namanya i untuk pengulangan. Karena data kita berupa larik, berarti kita harus melakukan proses baca berulang-ulang sejumlah datanya, ya. Jadi i-nya kita mulai dari 0 sampai i lebih kecil dari n, i++. Kemudian kita lakukan proses pembacaan di sini printf data ke berapa gitu ya, %d, i, data yang ke i berarti di mana i-nya nanti berganti-ganti dari 0 sampai n-1 ya. %d dan a yang ke i. Untuk proses tulisnya sama, hanya saja di sini kita ganti di bagian dalamnya itu adalah proses mencetak ya, bukan proses membaca. Jadi di sini kita kasih keterangan printf yang kita mau cetak adalah array A dengan jumlah elemennya berapa gitu ya, koma n sama dengan oke. Kemudian di sini printf kita kasih jarak antar datanya, n%-nya kita hapus. Lalu di sini setelah kita mencetak, kita buat alinea baru /n. Oke, selesai. Kemudian bubble-nya, kalau di bubble itu kita butuh beberapa variabel ya, ada i,
adakah ada X ya, tempat untuk menyimpan data sementara. Kemudian for K sama dengan 0, K lebih kecil sama dengan N-2, kemudian K++. Lalu di dalamnya ada pengulangan I dari 0, PI lebih kecil dari N-2 lebih kecil sama dengan N-2 min K. Oke, kemudian if plus plus. Oke, kemudian di sini kita melakukan perbandingan if A yang ke I itu lebih besar dari A yang ke I plus 1. Karena ini ascending ya, maka dia ditukar. Dimana X kita isi dengan data A yang ke I. Kemudian A yang ke I kita isi dengan AI plus 1. Kemudian AI plus 1 kita isi dengan data A yang ke I yang udah kita simpan di X. Oke. Di sini di bagian void main kita tes dulu ya untuk sortingnya berhasil atau enggak. Di sini kita butuh variabel tadi adalah n, kemudian ada variabel cari, kemudian di sini kita inputkan dulu jumlah data ya. Setelah kita tahu jumlah datanya, baru kita bisa mendeklarasikan array A sejumlah N. Kemudian kita panggil prosedur baca. Lalu kita panggil prosedur tulis. Kemudian, sebelum tulis kita panggil dulu sortingnya ya, bubble-nya ya. Bubble-nya. Oke, kemudian kita coba run programnya. Kita simpan dulu. Search binary. Oke. Oh, ini harus kita sempurnain lagi ya. Oke, sudah terurut ya. 1, 2, 3, 7, 8. Data kita tadi kita input 3, 2, 1, 7, 8. Di sini di bacanya kita kasih sama dengan biar lebih bagus ya tampilannya. Oke, sekarang kita implementasikan binary search. Setelah kita tahu bahwa proses pengurutan kita berhasil ya. Di binary search tadi kita butuh variabel low 0, kemudian ada height, itu n-1, kemudian ada flag 0, dah ya. Lalu while low-nya itu lebih kecil sama dengan height dan flag-nya masih 0 ya. Kita lakukan proses pencarian dengan mencari dia di posisi tengah yaitu low ditambah index height dibagi 2. Lalu ada pengecekan di sini cari itu sama nggak dengan data yang ada di tengah. Ya, kalau iya maka flag-nya jadi 1. Kalau enggak, maka kita lakukan proses pencarian bergantung dengan data cari itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar dari data tengah, maka mid-nya itu sama dengan low ditambah 1. Kalau selain dari itu, maka
bukan mid ini ya. Low-nya ya. Low-nya itu mid ditambah 1. Kalau dia lebih kecil berarti height-nya ya, mid dikurang 1. Oke, selanjutnya di sini kita cek kalau flag-nya 1, maka kita tampilkan printf data ditemukan. Kalau enggak, else. Ini sebenarnya kita bisa ya menghapus si kurungnya ini ya. Jadi misalnya begini. Karena dia hanya berisikan satu perintah ya. Di sini kita bisa copy aja di ininya. Paste di sini. Data tidak ditemukan. Oke. Selesai kita coba run programnya. Jumlah datanya misalnya 10. Oh, kita belum nginputin data yang kita cari ya. Dan kita belum panggil juga di main-nya ya. Jadi di sini kita inputkan dulu data yang mau kita cari. Data yang dicari. Baru kita panggil bin search A and cari. Oke. Ini mid. Oh ya, midnya belum dideklarasiin ya. Mid. Oke. Oh, midnya kecil ya. Oke, datanya misalnya 10. Oke, data yang dicari misalnya 5. Data ditemukan. Coba kita inputkan lagi 10. Tapi kali ini kita cari data yang nggak ada. Misalnya 8 ya. Data tidak ditemukan. Oke, selesai untuk materi binary search. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.